Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Kita boleh bersama-sama beribadah, berkumpul, memuji menyembah Tuhan. Kita percaya di setiap pertemuan kita, di setiap ibadah kita, di sana ada Tuhan hadir. Dimanapun sudah berada, ketika saudara datang mencari hadirat Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang kita untuk berdoa. Kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu pada kesempatan hari ini menyerahkan ibadah kami. Kami sungguh mengundang hadirat-Mu hadir dan nyata di tempat ini. Kasih karunia Tuhan melimpah di tempat ini. Baik puji-pujian yang kami naikkan, baik firman Tuhan yang kami akan dengarkan. Kami rindukan Tuhan nyata di sana. Kami siap memuji menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang rindu menyembah Tuhan sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Tuhan berkata bahwa betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kita rindu saudaraku ketika umat Tuhan hidup dalam persatuan, di sana ada berkat Tuhan yang mengalir. Haleluya. Mengembang
Dialah yang layak disembah. Tuhan Yesus namanya. Hanya Dia yang kita tinggikan. Hanya Dia yang kita agungkan. Kita berikan suara kita. Sebagai terbayang kebesaran Tuhan. Tak terbanding kekuatannya. Yang besarmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas kami, Raja atasku. Haleluya, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak kita Raja. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kau Raja mulia, Kau yang kami agungkan Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami Tuhan. Raja atasku. Bersama-sama katakan Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kita Raja. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yesus Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kau Raja mulia. Sebab tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Agung perkasa perbuatan. Kau Tuhan yang perkasa. Kau yang menjadikan segalanya. Alam semesta. Kau Tuhan yang menciptakan. Haleluya. Tiada yang sepertimu, kudus dan mulia nama-Mu Tuhan.
siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Waktu ini kami serahkan kepada hamba-Nya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semuanya mudah memahami firman Tuhan, berikan kami pencerahan itu, dan tolong hamba untuk menyampaikannya supaya maksud Tuhan tersampaikan dengan baik, dan kami semuanya boleh menerimanya dengan posisi hati seperti tanah yang kering siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, langsung saja kita buka Alkitab kita Bapak Ibu di dalam Hakim-Hakim 11 dimulai dari ayat 29 sampai kepada ayat 40. Nah, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa renungkan hari ini. Nasar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota kebanyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari
setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang mau kita bicarakan melalui teks ini Bapak Ibu? Saya seperti terinspirasi tentang figur seorang Yefta ini. Bagaimana Tuhan mengangkat dia. Oleh sebab itu akan berbagi kepada Bapak Ibu hari ini. Bila Tuhan yang mengangkat, siapakah yang bisa menurunkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari kehidupan Yefta, Bapak Ibu, sungguh ini suatu masalah ketika seseorang mau menduduki posisi sebagai pemimpin di suatu bangsa yang besar, yakni Israel. Apalagi Yefta ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Hal ini terjadi oleh karena Yefta ini lahir dari seorang perempuan sundal, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 11 ayat 1-2. Alkitab mengkonfirmasi kepada kita mulai ayat 1 sampai ayat 2 di dalam pasal 11 itu 2 kali dikonfirmasi kepada kita bahwa Yefta ini benar-benar dia lahir dari seorang wanita sundal. Adalah sangat wajar Bapak Ibu bagi bangsa Yahudi kalau seseorang yang lahir dari seorang sundal tidak dianggap itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan sebagai keluarga. Sedangkan yang lahir dari perkawinan yang sehat aja sesama orang Yahudi, bukan kawin dari perempuan sundal, bukan lahir dari perempuan sundal. Contohnya para wanita tidak dianggap juga di bangsa Yahudi itu. Demikian Yefta setelah bertumbuh menjadi orang yang dewasa dan saudara-saudara kandungnya pun bertumbuh menjadi orang-orang dewasa, mengambil keputusan dengan mengatakan kepada mereka setelah mereka besar-besar, maka mereka mengusir Yefta, katanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Bapak Ibu, betapa perasaan Yefta pada saat itu kalau saya bayangkan bagaimana sanak saudaranya tidak lagi mengakui dia dan bahkan tidak memberikan milik pusaka sebagai bagian daripada dia, bagiannya, dan juga mengusir Yefta dari kaum mereka. Tetapi menarik sekali Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, bila Tuhan yang mengangkat, siapa yang akan menurunkan? Sebelumnya Bapak Ibu, bangsa Israel ini, orang Gilead ini Bapak Ibu, sudah tertekan. Tertekan oleh bangsa-bangsa lain. Lalu semakin ditekan mereka oleh bangsa Amon, yang kemudian datang untuk memerangi mereka. Para tua-tua Gilead Bapak Ibu mengingat Yefta. Pertanyaan yang muncul bagi saya, meskipun Yefta adalah seorang yang tidak berharga di mata keluarganya, sanak saudaranya,
Tetapi Tuhan tetap mengangkat dia menjadi hakim atas mereka, menjadi pemimpin atas mereka. Sehingga muncul pertanyaan bagi saya, bagaimana Tuhan mengangkat Yefta? Nah, mungkin pertanyaan yang sama Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memposisikan diri sebagai Yefta. Mungkin pertanyaan yang sama datang juga kepada Bapak Ibu, bagaimana Tuhan mengangkat saya? Sedangkan saya orang yang hina, orang yang tidak layak, orang yang tidak dianggap di keluarga saya, disingkirkan di keluarga saya, seperti diasingkan. Saya tidak diterima sebagai saudara, saya enggak diterima sebagai sanak saudara di sini, sama seperti mereka memposisikan si A, si B, si C. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, yang unik sekali daripada Tuhan Allah yang kita sembah ini Bapak Ibu, justru di sini kita bisa melihatnya. Tuhan tidak melihat masa lalu. Tuhan tidak melihat latar belakang seseorang. Apakah latar belakang seseorang itu merupakan yang hancur? Apakah latar belakang keluarga seseorang itu merupakan keluarga yang broken? Apakah kelahiran seseorang itu kelahiran yang tidak diinginkan? Atau apakah seseorang itu lahir dari perempuan yang sundal ataupun perempuan yang lazimnya dicemuh oleh orang? Tuhan tidak memandang ini Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memandang, melihat masa depan, bukan melihat latar belakang. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam ayat 1 sampai ayat 2 itu adalah latar belakang kelahiran Yefta. Yefta dianggap hina, Yefta enggak dianggap apa-apa. Tetapi Yefta diangkat Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana Yefta diangkat oleh Tuhan? Karena Tuhan melihat masa depan yang indah, yang benar-benar ada di dalam Tuhan. Kita bisa Bapak Ibu menerima saat ini kebenaran firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Yeremia ketika mereka ada dalam pembuangan. Di dalam Yeremia 29, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada mengenai kita, yakni rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Seperti ini dikatakan Bapak Ibu dalam firman Tuhan itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yefta diusir oleh keluarganya, tidak serta-merta rancangan yang ada di dalam Tuhan mengenai Yefta hilang, pupus. Tidak. Meskipun Yefta pergi bergabung kepada teman-temannya sesama begajul, perampok-perampok. Perhatikan di dalam ayat 3 pasal 11. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Nah, seiring keadaan politik yang runyam, Yefta bersama-sama teman-temannya di Tob masih menikmati kehidupan yang hancur Bapak Ibu, menjadi perampok.
Kalau kita melihat ini kelakuan Yefta di masa lalunya ini, apa layaknya sebenarnya Yefta di hadapan Tuhan? Apa enggak ada lagi yang lebih baik dari Yefta yang akan diangkat oleh Tuhan menjadi pimpinan bagi Israel? Tetapi Bapak Ibu, seperti yang dikatakan tadi di dalam firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 itu, rancangan-rancangan yang ada di dalam Tuhan itu tidak bisa gagal Bapak Ibu. Rancangan damai sejahtera itu harus berjalan terus dan diterima oleh Yefta, sehingga Yefta harus mendapatkannya oleh karena perkenanan Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, Tuhan memberikan rohnya untuk memberi kita kemampuan naik level. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, gak ada kekuatan apapun Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan di dunia ini yang sanggup mengalahkan kekuatan roh Allah. Kalau kita melihat konsep-konsep perjanjian lama, setiap orang-orang, setiap nabi-nabi, setiap abdi Allah, ketika dia hendak dipakai oleh Tuhan, ketika dia hendak diangkat oleh Tuhan menjadi nabinya atau menjadi hakimnya, selalu berbicara, roh Tuhan menghinggapi. Demikian Samson, demikian juga Gideon, demikian nabi-nabi yang lain Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selalu berbicara oleh roh Tuhan. Roh Tuhan selalu diberikan terlebih dahulu untuk memberikan daya, kemampuan bagi seseorang itu menjadi pemimpin, atau yang saya sebut di sini kemampuan untuk naik level. Yefta Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan diberikan juga. Dalam ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Nah setelah roh Tuhan menghinggapi Yefta Bapak Ibu, mulailah Yefta berjalan memerangi orang Amon. Dengan roh yang ada, yang diberikan Tuhan kepadanya, dia mampu membangun komitmen. Dia mampu membangun nazar di dalam hidupnya. Dengan mengatakan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban. Tahukah Bapak Ibu, nazar itu begitu pentingnya, sehingga ketika nazar itu sudah dikatakan oleh seseorang, apalagi dalam hal ini Yefta yang sudah dihinggapi roh Allah, sulit sekali bagi dia untuk mengingkari nazar itu. Dan bahkan tidak bisa dia mengingkari nazar itu Bapak. Kekuatan roh itu akan membuat dia tetap berpegang teguh kepada komitmennya dan menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia katakan di dalam ayat 35 bagian B-nya, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Nah menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti ada sinergi antara nazar yang diucapkan oleh Yefta kepada
penerimaan anaknya sebagai anak tunggal itu, padahal hanya dia satu-satunya anaknya. Nggak ada cowok, nggak ada anak yang lain. Hanya perempuan satu-satunya itulah anaknya Yefta. Tetapi Bapak Ibu, orang yang dihinggapi roh Allah, dia tidak akan ragu membayar najar itu. Meskipun yang harus dibayarkannya adalah mengorbankan anaknya. Nah, Yefta melakukannya Bapak Ibu. Yefta melakukannya. Sehingga Yefta semakin hari, semakin naik levelnya, sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang baik Bapak Ibu bagi orang Israel. Dan dicatat di dalam pasal 12, Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebelah kota di daerah Gilead setelah dia mengalahkan Efraim. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa kehidupan kita sekarang ini, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya, Dia berjanji akan memenuhi, Dia berjanji akan menganugerahkan, Dia berjanji akan mencurahkan, Dia berjanji akan memberikan kepada murid-murid itu kuasa sebagaimana diberikannya kepada mereka di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat sampai 8, pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu berpikir Yefta dipenuhi oleh Roh Kudus untuk kebutuhan perang. Tetapi peperangan kita bukanlah berperang melawan Bani Amon lagi. Peperangan kita melawan penghulu-penghulu udara. Dan ketika kita mau menjadi saksi Tuhan, kuasa itu juga bersama-sama dengan kita seperti kuasa yang diberikan kepada Yefta. Supaya lebih efektif kita untuk memberitakan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana rasul-rasul bersaksi dengan kuasa. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yefta dipakai dan juga rasul-rasul dipakai setelah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, masa lalu yang kelam bukanlah sesuatu hal yang cukup tangguh untuk menghalangi rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya atau dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yefta, anak perempuan sundal itu yang telah diusir dan diangkat Tuhan menjadi hakim atas Israel, demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Yang jelas Bapak Ibu, Dia sanggup untuk mengubah itu. Sekalipun kita mengumpamakan diri kita sebagai padang gurun, Dia mampu mengubah itu menjadi taman kota. Saya akan berbagi kepada Bapak Ibu juga kata-kata bijak yang saya kutip dari buku Mansur. Berani melangkah, bekerja dengan giat, dan selalu melibatkan Tuhan adalah kunci menuju sukses atau karir yang gilang gemilang. Bapak Ibu, Yefta menyandarkan diri kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidupnya dan menepati nazarnya. Mari Bapak Ibu kita juga memiliki hal yang sama dan giat
melakukannya bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami hari ini. Tuhan kiranya memberkati firman itu supaya bertumbuh di dalam setiap hati kami, dan kami dipimpin oleh firman Tuhan, dan kami boleh diperbarui sehari lepas sehari sebagaimana Engkau mengangkat Yefta, menjadikan padang gurun menjadi taman-Mu ya Tuhan. Demikian kiranya Engkau memperbarui setiap kami. Tolong setiap kami dengan kekuatan Roh-Mu. Penuhilah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kuasai kami, berdayakan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera serta keselamatan dan persekutuan dengan Roh Kudus pun dianugerahkan kepadamu mulai hari ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang menjemputmu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.